Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tahukah kamu apakah itu metabolisme? Metabolisme merupakan seluruh proses atau reaksi biokimia dalam sel untuk memperoleh dan menggunakan energi guna melaksanakan aktivitas untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Proses metabolisme terbagi menjadi dua. Yang pertama, anabolisme. Anabolisme merupakan reaksi penyusun zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks yang berlangsung dalam sel. Contohnya, fotosintesis dan kemosintesis. Yang kedua adalah katabolisme. Katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan bantuan enzim. Salah satu proses katabolisme yaitu respirasi. Respirasi terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, glikolisis. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga, siklus Krebs. Yang keempat, transport elektron. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu tahap respirasi aerob, yaitu siklus Krebs. Tahukah teman-teman apakah itu siklus Krebs? Siklus Krebs merupakan tahap ketiga dari proses respirasi aerob atau kelanjutan dari proses dekarboksilasi oksidatif. Siklus Krebs pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asal Jerman bernama Hans Krebs. Sebagai bentuk penghargaannya, maka dinamakanlah siklus ini siklus Krebs. Selain itu, dikenal juga dengan siklus asam sitrat, karena senyawa pada tahap pertama siklus ini adalah asam sitrat. Nah, siklus Krebs ini terjadi di mitokondria, tepatnya di matriks mitokondria. Nah, lalu bagaimanakah prosesnya? Siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan. Yang pertama, sitrat, isositrat, alfa-ketoglutarat, suksinil, suksinat, fumarat, malat, dan oksaloasetat. Marilah kita bahas satu persatu tahapannya. Tahap yang pertama yaitu asetil koenzim A atau asetil CoA yang merupakan hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif dan memiliki 2 atom karbon akan mengalami kondensasi bersama oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga akan membentuk ikatan senyawa berkarbon 6 yang disebut dengan sitrat. Pada saat pembentukan sitrat koenzim A akan dilepaskan. Nah, pada tahapan ini yang berperan adalah sitrat sintase. Selanjutnya, sitrat akan diubah menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerasi, maka terjadilah pelepasan H2O yang disebut dengan dehidrasi dan penerimaan H2O yang disebut dengan hidrasi. Nah, teman-teman, pada tahap ini dibantu dengan enzim akunitase. Kemudian, asitrat dengan 6 karbon akan diubah menjadi alfa-ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Pada tahap inilah terjadi pengurangan 1 atom karbon, di mana nantinya 1 atom karbon ini membentuk karbon dioksida. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu isositrat dehidrogenase. Tahap selanjutnya, alfa-ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Nah, pada tahap ini juga terjadi pengurangan 1 atom karbon dan pelepasan elektron, sehingga akan membentuk karbon dioksida dan NADH. Selain itu, terjadi penambahan koenzim A yang masuk pada reaksi ini, sehingga akan terbentuk ikatan suksinil koenzim A. Enzim yang berperan dalam tahap ini yaitu alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Pada tahap kelima, suksinil koenzim A akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini, tidak ada pengurangan atom karbon pada tahap sebelumnya.
Tapi pada tahap ini terjadi beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil. Sehingga pada tahap ini koenzim A akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP berbentuk GTP. Namun, pada beberapa sel fosfat yang membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP, sehingga membentuk ATP. Baik ATP atau ADP, keduanya memiliki energi yang setara. Nah, enzim yang membantu pada tahap ini yaitu enzim suksinil koenzim A sintase. Suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan dirubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Nah, teman-teman, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron, sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH2. Perubahan suksinan menjadi fumarat pada tahap ke-6 ini dibantu dengan enzim suksinat dehidrogenase. Baiklah, kita lanjut pada tahap ke-7. Pada tahap ini, fumarat dirubah menjadi malat. Nah, teman-teman, enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini, terjadi penambahan H2O yang disebut hidrasi. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu tahap ke-8, di mana malat diubah menjadi oksaloasetat kembali. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang membantu pada tahap ini yaitu malat dehidrogenase. Oke, jadi kita dapat simpulkan bahwa dalam satu kali siklus atau satu senyawa asetil koenzim A akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Nah, karena pada dekarbosilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A, berarti terjadi 2 kali siklus, sehingga hasil siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Selain itu, terdapat produk sampingan yang dihasilkan siklus Krebs, yaitu 4 karbon dioksida. Nah, teman-teman, supaya kalian lebih mudah mengingatnya, saya sudah mempersiapkan satu buah lagu. Mari kita mulai. Asetil koasitrat isositrat NADH ketoglutarat NADH suksinil ATP suksinat FADH fumarat malat NADH oksaloasetat. Oke, itu tadi penjelasan mengenai siklus Krebs. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.